Shalom, salam sejahtera buat semuanya. Selamat datang di channel Verbum Dei. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang suatu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh sejumlah orang Islam. Mereka berkata, bagaimana Yesus bisa menjadi juru selamat dunia ini jika menyelamatkan diri sendiri dari salib saja dia tidak mampu? Pertanyaan bodoh seperti ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan dua jawaban. Pertama, mengapa Yesus harus menyelamatkan dirinya dari salib? Bukankah seperti yang dikatakannya sendiri bahwa ia datang ke dalam dunia ini untuk mati? Di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan, Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelas bahwa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk memberikan nyawanya alias mati untuk menebus orang berdosa. Jikalau dia datang untuk mati, lalu untuk apa dia harus menyelamatkan diri dari salib? Kalau dia mau menyelamatkan diri dari salib, maka sebenarnya dia tidak perlu datang ke dunia. Kalau dia menyelamatkan diri dari salib, maka tujuan kedatangannya ke dunia menjadi gagal. Tapi dengan tidak menyelamatkan diri dari salib, justru tujuannya datang ke dalam dunia menjadi berhasil. Kedua, sebenarnya Yesus bukan tidak sanggup menyelamatkan diri dari salib. Yang terjadi adalah dia tidak mau menyelamatkan dirinya. Kalau dia mau menyelamatkan dirinya, itu perkara yang sangat mudah. Ingatlah bahwa sewaktu para prajurit hendak menangkapnya di Taman Getsemani, terjadilah peristiwa yang diceritakan dalam Yohanes 18 ayat 4-6. Maka Yesus, yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Bayangkan hanya dengan dua kata, "Akulah dia," saja telah membuat mereka jatuh ke tanah. Seorang pengkhotbah bernama Charles Spurgeon sampai berkata bahwa hanya dengan dua kata saja ia dapat melempar mereka ke tanah. Seandainya ia memperpanjang kata-katanya menjadi sebuah kalimat, maka mereka bisa terlempar ke neraka. Jadi kalau Yesus mau menyelamatkan dirinya dari salib, itu perkara yang terlalu mudah bagi dia. Jadi kalau sampai ia mati di kayu salib, itu bukan karena orang-orang terlalu hebat sehingga dapat membunuh dia. Itu semua terjadi karena ia memang menyerahkan dirinya untuk disalib. Dia sendiri berkata dalam Yohanes 10 ayat 18, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku." Maksudnya mengambil nyawanya, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Karena itu sebenarnya kematian Yesus bukanlah sebuah kecelakaan melainkan sebuah penyerahan diri. Lalu mungkin saudara bertanya, mengapa Yesus harus mati? Alkitab berkata bahwa upah dosa ialah maut dalam Roma 6 ayat 23. Kalau upah dosa ialah maut atau kematian, dan Yesus mau menggantikan manusia berdosa untuk menerima hukumannya, maka ia memang harus mengalami maut atau mati sebagai konsekuensi dari dosa. Itulah tujuannya datang ke dalam dunia, yaitu untuk mengalami kematian yang bersifat menggantikan bagi orang berdosa. Jikalau dia memang datang untuk itu, lalu mengapa dia perlu menyelamatkan diri dari salib? Kalau saja dia menyelamatkan diri dari salib, maka misinya datang ke dalam dunia menjadi gagal. Tapi puji Tuhan, dia tidak menyelamatkan diri seperti tuntutan orang-orang Islam itu. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia mati untuk menebus atau mengganti orang berdosa seperti saya dan engkau. Dia sudah mati di atas kayu salib, dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, ia tidak mungkin dihukum lagi oleh Allah. Dia pasti diselamatkan. Tapi bagi yang tidak percaya kepada dia, dia tidak pernah menanggung hukuman dosa saudara. Saudaralah yang akan menanggungnya sendiri dengan mengalami kebinasaan kekal di dalam neraka. Jadi sekarang bagaimana? Daripada mengolok-olok Yesus di atas kayu salib, sebaiknya rendah hatilah dan percayalah kepadanya supaya kamu diselamatkan. Maukah engkau percaya kepadanya sebagai juru selamat dan Tuhanmu? Pilihan ada di tanganmu. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jika Anda terberkati dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan video ini kepada yang lain. Verbum Dei, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Tuhan memberkati.